Halo, perkenalkan nama saya Elaine dari kelas 9A. Hari ini saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Bangkit. Cahaya bulan malam ini begitu terang, bintang pun berkelap-kelip memamerkan keindahannya. Aku berjalan menyusuri sebuah lorong dan sepi. Tak ada satu orang pun di sana. Hatiku terasa sepi dan gundah dengan skala kekacauan yang terjadi hari ini. Sebuah hari di mana seharusnya kebahagiaanku dapati. Namun apa yang terjadi? Hal buruk justru menimpaku bertubi-tubi. Konflik dengan orang tua karena ketidaklulusanku, perayaan ulang tahun yang terpaksa gagal, hadiah sepeda motor yang gagal ku dapat, adik yang menyebalkan dan sorak-sorai teman yang merayakan kelulusannya. Hari-hari yang keras karena kisah cinta pahitku. Hingga indahnya malam ini, seakan tak mampu membuatku tersenyum lagi. Tetesan air mata mulai mengalir di pipiku dan perlahan kuusap. Ya, sakit. Memang putus cinta. Rasanya beberapa menit lalu kata-kata terakhirnya masih bisa kurasakan. Merobek-robek hatiku. Sudah sana, pergilah jika itu yang kamu inginkan. Kamu kira aku tak bisa menemukan yang lebih baik darimu. Semoga kamu tak menyesali keputusanmu yang telah menyanyiakan cinta suciku. Kutipan pesan yang masuk ke ponselku. Beberapa telepon masuk pun sengaja kutolak, karena sudah begitu muaknya. Air mata terus mengalir di pipiku, diikuti dengan sakit kepala yang mulai terasa. Seakan tak mampu bangkit, aku terus duduk termenung di pinggir jalan. Halo mbak, lagi sedih banget nih kayaknya. Bisa bagi uangnya dong, ucap seseorang pemuda yang sedang mabuk menghampiriku. Karena tak meresponnya, pemuda itu pun mengancamku dengan sebilah pisau lipat yang dikeluarkan dari saku celana jeansnya. Tanpa berpikir panjang, ku ambil tas di sebelahku dan kuserahkan semua uang yang ku miliki. Ambil semua ini dan pergilah menjauh. Kembali ku susuri jalan hingga sampailah ke sebuah jembatan tua. Dengan jurang tinggi di bawahnya, kakiku mulai melangkah maju, dan ku angkat kaki kananku. Selangkah lagi tubuhku akan jatuh ke dalam jurang. Semua kekacauan di hatiku seakan menghilangkan rasa takutku terhadap ketinggian. Namun tiba-tiba seorang menarik bajuku. Ternyata pria pemabuk tadilah yang menarikku menjauh dari pinggir jembatan. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu menolongku? Tanpa berkata apa-apa, ia pergi meninggalkanku, lalu kejar dia. Setelah beberapa saat, ia baru mulai berbicara. Aku sangat membenci orang-orang lemah sepertimu. Maaf jika aku menarikmu, ucapnya sembari menatapku tajam dan menjulurkan tangannya. Kaget bukan main, kulihat tangannya yang ternyata sisa 2 jari saja. Kaget ya, ini adalah bukti kerasnya kehidupan di jalan. Jariku yang lain hilang dipotong preman karena persaingan. Karena tak kusabut jabat tangannya, ia pun meletakkan kembali tangannya dan melanjutkan ceritanya. Maaf, ku ambil tasmu. Sudah 3 hari aku tak makan. Biasanya aku makan dari sisa makanan di tong sampah. Namun karena hujan deras kemarin, semua makanan yang kuanggap masih layak sudah berubah membusuk. Memang jika dilihat dari tubuhnya, ia sangat kurus. Sembari menahan aroma alkohol yang begitu menyengat dari mulutnya, kuberikan kembali tasku kepadanya. Ambillah ini, mungkin kamu lebih membutuhkannya. Dari percakapan tersingkat dengannya, hatiku mulai kembali kuat. Tak bisa kubayangkan jika aku yang berada di posisinya. Ya, meskipun hidupku selalu kecukupan, namun tak pernah ada rasa syukur di hati. Pria yang selama ini kuperjuangkan, namun ternyata selalu membuatku kecewa. Pun seakan tak lagi membebaniku. Pulanglah, masih banyak yang menanti kepulanganmu, ucapnya sembari beranjak menjauh dariku. Malam semakin sunyi, kususuri jalan ke arah rumah. Ketika sampai di persimpangan jalan, kudapati kekasihku berdiri dengan segenggam bunga di tangannya. 3 orang yang kukenal juga berdiri menantiku. Ya, kedua orang tua dan adikku pun ikut mencariku. Maaf sayang, aku telah banyak mengecewakanmu dan salah menilaimu. Pelukan erat mendarat di badanku. Tak kuasa menahan tangis haru, kupeluk balik kekasihku. Beberapa saat berlalu, ia kemudian menyerahkan bunga di tangannya dan sebuah buku kecil yang ternyata diariku. Di buku kecil itulah aku menuliskan keluh kesah dan rasa bangga padaku pada sosok pria yang sedang menggenggam erat tanganku ini. Di balik sana, keluargaku tersenyum melihatku kembali. Kami pun masuk ke mobil dan pergi ke mall untuk merayakan ulang tahunku. Ya, meskipun hadiah motor tetap tak kudapat karena aku gagal lulus ujian.